Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menguji validitas menggunakan Excel, yang dimana di sini saya sudah memiliki sebanyak 30 data dan skor soalnya itu ada 10. Nah, langkah yang pertama di sini saya akan menjumlahkan skor perolehan dari setiap siswa, yang dimana rumusnya itu kita menggunakan sama dengan sum dalam kurung, terus kita blok bagian baris yang pertama ini, terus balas kurung, lalu enter. Nah, skor yang diperoleh oleh siswa yang pertama itu sebanyak 25. Nah, untuk mempersingkatnya itu, untuk mengetahui semua jumlah dari skor perolehan siswa, kita dapat untuk tarik saja ke bawah untuk mengetahui semua skor yang diperoleh oleh siswa tersebut. Nah, skor penilaiannya sudah keluar semua. Nah, langkah selanjutnya di sini saya akan menentukan R tabelnya, yang dimana di sini saya menggunakan perbandingan 0,05 dari 30 siswa. Nah, di sini dapat saya ketikkan itu 0,361. Nah, langsung saja saya akan membloknya. Oke. Langkah selanjutnya saya akan menentukan R hitungnya menggunakan rumus sama dengan person, terus buka kurung, lalu di sini kami akan memblok baris skor yang pertama, terus titik koma, lanjut kita akan memblok di bagian jumlahnya, balas kurung, lalu enter. Nah, ini datanya sudah keluar R hitungnya, yang dimana di sini R hitungnya itu memperoleh sebanyak 0,044. Nah, langkah selanjutnya di sini itu kita melakukannya secara berulang untuk memperoleh setiap R hitung yang akan kita cari. Nah, langsung saja. Nah, di sini datanya sudah saya uji, yang dimana data yang kedua itu memperoleh 0,306, yang ketiga itu 0,392, yang keempat 0,41, 0,417, dan begitupun seterusnya. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan valid atau tidak validnya data yang ada di dalam ini, yang dimana rumusnya itu jika R tabelnya itu lebih kecil dari R hitung, maka data tersebut dapat dikatakan valid. Dan jika R tabelnya itu lebih besar dari R hitung, maka data tersebut itu tidak valid. Yang dimana data yang pertama ini itu R tabelnya itu lebih besar dari R hitungnya, maka data tersebut dinyatakan tidak valid. Dan yang kedua juga dinyatakan tidak valid karena data R tabelnya itu lebih besar dari R hitung. Sedangkan data yang keempat atau data ketiga dan keempat itu R tabelnya itu lebih kecil daripada R hitungnya, maka data tersebut valid. Nah, jadi dapat disimpulkan dari total perolehan data yang validnya itu sebanyak 4 dan data yang tidak validnya itu ada 6. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjut untuk menguji reliability menggunakan SPSS. Nah, langkah pertama di sini saya akan menyalin data yang ada di Excel untuk dimasukkan ke dalam SPSS. Jadi kita salin. Terus kita masuk ke dalam aplikasi SPSS-nya. Jadi kita tap. Nah, sini datanya sudah masuk ke dalam aplikasi SPSS. Nah, langkah yang selanjutnya itu kita akan merubah nama dari variabel tersebut. Saja kita blok, terus kita Ctrl F. Nah, di sini replace-nya kita akan rubah menjadi var 00. Dan replace kita rubah menjadi X. Dan kita klik Fin Next. Terus kita replace Alt.
Nah, di bagian yang ke-11 ini, X11 itu kita rubah menjadi total dari data yang sudah kita salin dari Excel. Oke. Baik, langkah selanjutnya kita kembali ke data view. Terus kita masuk ke dalam Analyze. Terus kita cari di bagian Scale. Kita klik Reliability Analyze. Terus kita masuk. Nah, di sini kan datanya itu ada sebanyak 10 skor soalnya. Terus kita masuk ke dalam tabel items. Kita blok saja. Nah, terus karena total di sini tidak diperlukan, maka di sini totalnya kita kasih keluar saja. Oke, baik. Kita klik statistik. Lalu kita rubah di bagian deskriptif for-nya itu menjadi scale item delete. Terus kita klik continue. Terus di sini kita pastikan modelnya itu model alpha. Nah, terus kita klik OK. Nah, oke, baik, di sini sudah muncul reliability statistiknya. Yang dimana di sini data yang saya uji itu memperoleh nilai rollback alfanya itu sebanyak min 0,079 sebanyak 10 soal. Yang dimana ini data ini lebih kecil dari 0,05 karena min. Jadi data ini itu tidak reliability. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan uji masih di SPSS itu melakukan uji kesukaran pada data yang telah saya peroleh dari siswa. Baik, di sini langsung saja kita masuk ke dalam Analyze, terus kita cari deskriptif statistik, terus kita langsung uji saja di bagian frekuensinya. Nah, di sini kan di sini variabel yang kita masukkan itu hanya variabel yang valid saja, yang dimana variabel yang valid saja tadi itu yang saya peroleh itu sebanyak 6. Variabel yang validnya itu hanya ada 3, 4, dan 6, juga 7. Nah, baik, ini saja yang dapat kita uji, variabel yang validnya saja. Nah, saja kita masuk ke dalam statistik. Nah, di sini kita centang di bagian sentral tendensinya itu minnya. Kita centang, terus kita klik continue. Terus klik OK. Oke, baik. Di sini data statistik yang kita peroleh itu sebesar minnya itu sebanyak 2,2667, dan soal yang keempat itu sebesar 2,3000, dan soal yang keenam itu sebesar 2,5667, dan yang soal ketujuh itu sebesar 2,633. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan membagi nilai min dari soal ketiga, keempat, dan kelima, keenam, dan ketujuh itu dibagi dari dari soal yang tertinggi atau jumlah perolehan yang tertinggi itu sebanyak 4. Nah, di sini kami akan membagi 4, yang dimana soalnya itu soal yang pertama atau yang ketiga itu 2,2667 itu dibagi dengan 4, yang dimana hasilnya itu 0,566, dan begitu pun selanjutnya. Semuanya itu pasti akan dibagi 4. Saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini langkah selanjutnya di sini saya akan menguji daya pembelanya, yang dimana langkah pertama itu di sini saya akan mengurutkan dulu total skornya dari data yang terbesar ke yang terkecil. Caranya itu kita blok saja, terus kita masuk ke sort and filter. Kita klik saja yang kedua, lalu kita klik sort. Nah, di sini datanya kan sudah terurut dari data yang terbesar ke data yang terkecil. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan membagi menjadi 2 kelompok atas dan juga kelompok bawah. Karena data ini karena jumlah data ini sebanyak 30,
Nah, di sini berdasarkan teori kita menggunakan rumus sebanyak itu 27%, yang dimana caranya itu kita klik sama dengan, terus kita klik 0,27 dikali dengan banyaknya data yaitu 30. Langsung saja kita enter. Nah, sini kita peroleh dari rumusnya itu kita memperoleh kelompok atas itu sebanyak 8 dan juga kelompok bawah itu sebanyak 8. Saja kita tandai. Di sini kita sudah memperoleh kelompok atas dan juga kelompok bawahnya. Nah, yang di tengah ini kita hapus saja karena kita sudah memiliki pilihan, yaitu data atas dan juga kelompok atas dan juga kelompok bawahnya. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan rata-rata dari skor batas atas, skor kelompok atas dan juga kelompok bawahnya. Nah, rumusnya itu kita klik saja sama dengan, terus average, buka kurung, terus kita blok saja di bagian yang skor yang pertama, terus kita balas kurung, lalu enter. Nah, sini kita tarik saja ke samping. Oke. Selanjutnya di sini juga kita menentukan rata-rata dari kelompok bawahnya. Rumusnya itu sama, kita klik sama dengan, terus average, kurung, terus kita blok, terus kita balas lalu enter. Nah, kita tarik saja ke samping. Nah, langkah selanjutnya di sini kita merubah dulu, kita harus membuat dua angka di belakang koma. Kita rubah satu-satu jadi dua angka di belakangnya. Oke. Pokoknya juga kita rubah menjadi dua angka di belakang koma. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan menentukan daya pembedanya. Yang kita ketik saja dp. Nah, rumusnya itu kita klik sama dengan, terus buka kurung, lalu kita blok yang di bagian rata-rata dari batas atas dan juga batas rata-rata kelompok atas dan juga kelompok bawahnya itu dikurang. Nah, kita blok, lalu kita klik kurang, terus kita blok juga rata-rata kelompok bawahnya, lalu balas kurung, terus dibagi dengan skor tertinggi yang ada di penilaian soal kita itu, skor tertingginya itu adalah 4. Kita enter. Nah, di sini
kita memperoleh DP-nya itu sebanyak 0,9375. Selanjutnya kita tarik. Oke. Jadi kita rubah menjadi 2 angka di belakang koma. Yang sama. Oke. Kita rubah menjadi 2 dari belakang koma. Oke. Terus lanjut. Oke. Terus langkah selanjutnya kita akan menentukan kriterianya berdasarkan dari tabel kriteria. Jadi saya sudah melihat dari tabel kriterianya itu, dan di sini saya melihat data saya ini semuanya itu jelek. Dari hasil analisis saya memperoleh dari semua jumlah data yang saya lihat ini, itu datanya semuanya jelek. Kita blok. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.